Oke guys, pada pagi hari ini saya itu dapat servisan. Ini kasusnya itu di servis di tempat lain tuh nggak bisa guys. Nah ini, ini pemasangannya juga salah ini guys. Seharusnya ini tuh di posisinya tuh di bawah sini, di bawah ini ya gitu. Berarti orangnya ini memakainya kebalik kayak gini ya gitu. Kalau misalkan di tempat-tempat servis yang kurang memahami itu biasanya kayak gini. Biasanya kayak gini, masuk ke dalam, masa ini harus di luar, yang ada ininya, kepala ini itu harus di luar. Ini masanya salah. Kayak gini nanti jadinya nggak bagus. Ini kebalik ini guys. Mudah-mudahan ini bukan sahabat Jajal Wali ya, yang nyervis ya gitu. Karena sahabat Jajal Wali ini rata-rata tenaga ahli serba bisa semua. Ini salah ini guys. Jangan ditiru, ini salah. Jalurnya ininya itu menghadap ke sini. Ya gitu. Pemasangannya salah. Selaras dengan ini. Ini atasnya itu, yang atas itu ini. Nah itu salah ya. Ini pelanggan baru ini guys. Jamnya ini udah lama mati. Ya, gini, ini juga ada kotorannya di dalam ini, kayaknya ini habis terjatuh atau gimana. Pagi-pagi tadi sore dia datang malah antrinya. Tak kasih nomor antrian kayak dokter aja. Oke, sekarang langsung kita buka aja coba. Tuh ini juga apa ini, pistol gores ya. Ini bisa ndak ini, tak cek dulu. Ndak bisa. Ini mana ini, kalau aku satu lagi. Ingat tadi ya, ini masangnya itu salah, kebalik tadi. Ngawur ini ya. Itu ini juga kotor ini LCD-nya ini. Kotor kayak gini. Kotor dalam atau luar ini tergantung, kita cek dulu. Yang penting kita buka dulu nanti kerusakannya seperti apa. Kalau misalkan parah ya biayanya juga parah. Ini masih menggunakan mekanisme jam tangan zaman dulu ini. Kok digores-gores ini guys ya. Ini bekas goresan ini guys. Gimana maksudnya kok digores kayak gini? Duh, parah ini. Aku paling nggak suka kalau misalkan nyervis jam tangan ini terus pindahan tangan dari orang lain. Aku paling nggak suka itu. Coba cek. Nyervis tangan tuh pernah diservis orang lain tuh aku nggak suka. Soalnya dia ngawur biasanya, tidak sesuai aliran saya cara nyervisnya itu. Aku biasanya kalau misalkan bekas servisan orang lain itu biasa tarif agak mahal ya, karena ini yang nyervisnya itu ngawur asalnya. Yang penting gimana sih, kita menggunakan alur atau tidak menggunakan irama, asal servis gitu. Jadi nanti yang tangan kedua itu seperti saya kayak gini itu kewalahan. Untungnya nggak apa-apa, ini bisa, ini nggak ada kerusakan ini. Nggak bisa disetting ya. Ini juga dibalik ini kok, seharusnya kan ke sini. Kenapa ini juga dibalik ini?
Oh, ini masih menggunakan mesin zaman dulu, ini bagus ini guys sebenarnya ini. Menggunakan mekanisme mesin zaman dulu. Aku suka ini mesinnya ini. Asetnya itu mode di sini. Seharusnya mode itu kebanyakan di sini ya. Namun di sini modenya tuh di sini. Nah, ini. Biasanya umumnya itu mode itu di sebelah sini. Kayaknya pemasangan apa ya ini. Ini reset. Nah, ini dia menggunakan metode mesin zaman dulu ini. Aku suka ini suka banget dengan ini aku. Ini reset, tombol reset ini kalau di sini ada keterangannya reset kayak gini. Nah, gitu. Ini pasti reset, ini tuh reset. Jadi dua tombol ini bila ditekan seperti ini, terus seperti ini, dia akan nanti seperti ini ya. Dia klip seperti ini. Itu tombol reset. Nah, kalau kita pencet coba, pencet ini nggak bisa. Mau pencet atas ini. Kita ulangi sekali lagi. Ini adalah tombol reset. Biasanya juga terjadi di sini. Nah, itu biasanya tidak ada keterangan reset seperti ini. Ini masih menggunakan metode mekanis zaman dulu jamnya ini. Keren ini, keren. Langka ini masih seperti ini. Oke. Oh, di sini ada kotor ini, ada kekotoran. Nah, gitu. Untungnya nggak apa-apa. Oh, coba kita cek dulu. Kita cek dulu lampu. Lampu itu biasanya di sini sih. Ini lampunya iluminator, dia menggunakan kayak neon gitu. Soalnya di sini ada lampunya ini loh. Nah, ini lampu. Ini di atau mati aku juga nggak tahu. Saya belum cek. Mati ini kayaknya guys, mati ini. Mati. Oh, nyala. Nah, ini lampunya nyala ya. Dia iluminator. Masih menggunakan mesin zaman dulu. Ini juga ada GMT kayak gini tuh. London, Paris ya gitu. China 3. Bagus ini. Alarmnya ini ada, biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5 SNS alarm 1. Oke, bagus ini. Mantap, ini bagus. Ini jam digital zaman dahulu itu seperti ini gitu. Dulu harganya murah, paling 200 atau 150. Namun kalau harga sekarang ya seharusnya itu lebih mahal, karena sekarang sudah tidak produksi lagi. Jam-jam kayak gini sudah kayak nggak produksi lagi. Berarti aku mengaturnya ini itu gimana ini? Dia tanpa ini, sudah saya terangkan di konten sebelumnya. Dia tanpa knob yang otomatis, maksudnya tanpa tombol puter yang otomatis. Baterainya 1 ya. Teman-teman bisa playback. Untuk lebih detailnya itu sudah saya terangkan. Ini biasanya untuk jam-jam digital zaman dulu. Ini kita harus cari headset sebelum kita mengatur ini jarum analog ini gitu. Kita bersihkan dulu, nah, gitu. Bersihkan dulu. Bersihkan dulu guys. Nah, ini tak lepas dulu ini guys ya. Takunya ada di sini. Nah, harus hati-hati. Ini kendala di sini, ini kotor tahu nggak tahu, ini kotornya kotor luar kayaknya sih. Coba kita kasih ini dulu.
kasih minyak ini, minyak serbaguna ini. Kita kasih minyak serbaguna seperti ini guys. Awas tumpah ini kalau enggak. Polarisnya ini jangan sampai kena minyak dalamnya. Kalau kena minyak itu enggak bagus. Harus luarnya saja yang kasih minyak ini. Aku lagi cari mana sih. Nah, pakai tisu aja kalau apa ini. Oh. Pakai tisu seperti ini nggak apa-apa. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Jangan pakai tisu sikat ya. Tuh perangkat-perangkat yang lunak seperti ini jangan pakai sikat. Ya sesuaikan sendiri lah teman-teman, harus menyesuaikan. Ini pantas nggak pakai sikat gitu. Nah bunyinya enak, nah gitu enak. Aku suka ini, aku suka. Udah sekarang bersih ya gitu. Nah, sekarang bersih guys, mulus. Nah, ini nggak tahu, paling oh iya aku paham. Kemungkinan ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama dan terakhir itu isinya kemungkinan. Nah gitu. Kemungkinan yang pertama itu orangnya nggak bisa ngatur, jadi dikira rusak gitu. Kemungkinan yang pertama nggak bisa setting untuk jam tangan jenis ini. Ini ada ininya lagi nih. Kalau ini pakai sikat nggak apa-apa, tergantung kotornya. Nggak bisa setting ini orangnya ini. Karena dia menggunakan mekanisme zaman dulu. Aku buka jam tangan tuh tahun berapa sih? Tahun 2013 aku buka jam tangan. Itu masih sekolah tuh, aku masih kuliah. Lalu aku mulai berkembang tuh di tahun 2015, berkembang pesat. Nah, itu Nervis. Namun aku tahu bahwa ini adalah jam-jam zaman dulu, jam-jam klasik dual time zaman dulu, sebelum saya menjual jam tangan ini malahan. Ini gimana ini? Kita bersihkan dulu guys, bersihkan ya. Sebagai tenaga ahli sebab bisa atau tukang servis, kita harus profesional di bidangnya. Kalau misalkan bidangnya tergantung, saya pernah jadi wartawan di kota sebelumnya, bisa lihat itu di pedagang event, itu mekanisme wartawan itu seperti itu. Gitu. Jadi terapis juga bisa gitu. Bisa lihat di playback di channel saya ini. Itu terapis ya. Itu fisioterapi ya gitu. Nah ini terapi juga sama, itu seumur umur aku tuh nggak pernah ke dokter. Jadi satu kali itu ke dokter tuh karena pinggang saya itu sakit gitu. Pinggang saya sakit itu udah berapa bulan bu pinggang saya sakit. Pinggang saya sakit kemarin berapa bulan dulu itu, 3 bulan tuh gara-gara angkat berat kayaknya, itu sampai mau pingsan aku kan. Itu 3 bulan, seumur umur nggak pernah ke dokter. Kalau sakit itu rasanya kayak mau pingsan guys. Nah kayak mau pingsan tuh aku mau pingsan, terus
aku tak biarin aja, tak nikmatin rasa sakitnya, tak nikmatin itu sebagai alur saya, aku suka. Tapi kalau ketika kumat itu aku kayak pingsan, gak bisa berdiri, sakitnya ngeri banget, gak bisa diceritakan, namun bisa dibayangkan itu sakitnya. Ada hingga istri saya khawatir. Pada suatu hari saya disuruh ke dokter. Nah itu pertama kali saya ke dokter. Lalu sampai dokter malah di sana malah diajak diskusi, nggak dikasih solusi penyakitnya apa, nggak dikasih solusi. Katanya ginjal, tapi setelah tak ceritakan detail aku nggak yakin kalau itu ginjal. Ya itu kan pertama didiagnosa kan ginjal. Terus akhirnya didiagnosa saraf kejepit. Obatnya nggak ada. Nah itu obatnya nggak ada. Lalu dokternya cuma mau ngasih ini, tak kasih ini saja, suruh di lab. Ini tak kasih apa itu obat penyeri aja, pereda nyeri maksudnya, itu aja. Lalu sampai rumah itu sangat khawatir. Akhirnya aku berpikir saya sakit diakibatkan, ini pikiran logika lagi ya, mekanisme sakit sekali lagi, mekanisme sakit. Nah lalu tak pikir sumbernya tuh di sini, nah gitu. Di pinggang bagian sakit, saya sakitnya dulu karena apa? Karena ini, gitu, mekanisme sakit. Akhirnya tak obatin sendiri. Dari yang sakit itu, yang nyeri itu tak kasih siapa itu, pokoknya koyo cabai yang panas, itu sudah sering tak kasih koyo cabai yang panas. Namun visualisasi saya langsung menuju kepada saraf yang tadi, yang kejepit tadi, visualisasi saya itu, karena aku yakin itu saraf kejepit. Lalu aku menggunakan metode acak. Acak ini berarti acak bukan ngawur ya, itu hati-hati itu. Metode acak pada saraf itu aku melonggarkan semua saraf, intinya gitu, melonggarkan semua saraf, lalu menepu-nepu sehingga saraf itu kembali normal. Dan puji syukurlah kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Ya sekali-kali kayak gitulah, namanya juga bumbu dalam berbicara ya. Puji syukur saya terhadap Tuhan tuh sampai sekarang nggak pernah kumat. Nah itu teman-teman, kalau misalkan yang pinggangnya sakit, nah itu kita ngobrol ya, jangan juga kemana-mana ya, kayak kita ngobrol gitu. Sampai sekarang itu nggak pernah kumat, nah, gitu. Jadi nggak pernah kumat sampai sekarang. Aku sebelum itu juga tanya-tanya sama teman-teman yang lain waktu aku di lapangan kan, pernah ngalami sakit gini ya, pernah ternyata banyak. Mungkin tidak disebabkan oleh faktor U, bisa jadi seperti itu juga, faktor usia gitu, bukan ini faktor U. Banyak teman-teman yang nyaranin harus minum air putih banyak. Kalau minum air putih banyak itu kendalanya kayak ginjal gitu. Tapi saya yakin itu bukan ginjal. Itu sekali lagi feeling mainnya, feeling namun menggunakan logika pasti. Lalu juga ada yang tidak logika pasti ya, gitu. Karena kita belajar mekanisme adalah belajar ilmu pasti, bukan ilmu hayalan gitu, bukan, tapi ilmu yang pasti. Namun ada juga logika yang tidak pasti. Jadi waktu anak saya mau lahir itu tak USG apa istilahnya apa Bu? USG 4 dimensi aja ya. Namanya USG 4 dimensi supaya yakin bahwa anak itu jenis kelaminnya apa. Nah di situ istriku tanya-tanya ke dokter manapun yang paling bagus lah, dokter yang paling bagus itu disarankan ke dokter Paulus Kudus itu. Dokter menganalisa anak saya ini adalah wanita, sedangkan feeling seorang ayah dan suami anak saya bilang kepada istri saya, anak saya besok itu lahirnya laki-laki dan tengah malam. Saya dikira gila sama istri saya. Istri saya malah takut kalau anaknya ternyata nggak sesuai harapan saya gitu. Tapi sekali lagi feeling seorang ayah, ini kembali lagi feeling seorang ayah. Ternyata waktu lahir itu benar, anak saya laki-laki dan lahir pas di pukul 12 pas gitu. Itu diagnosa dokter berarti salah gitu. Namanya feeling, namun feelingnya kita harus 100% berdasarkan logika. Itu nanti kita akan
ngobrol ngalor ngidul itu sampai kemana-mana. Ini tujuan saya adalah hypnoselling yang kemarin ya. Hypnoselling kemarin juga aku waktu di Unisula sana, itu waktu kuliah di sana itu maksud saya itu dosen pembimbing saya itu adalah seorang profesor. Jadi aku pernah diajarin juga, ini khusus saya. Profesor itu memberi buku dan mengajari saya Selling with Not Talking. Nah, Selling with Not Talking dikasih buku judulnya Selling with Not Talking, yang berarti menjual tanpa berkata-kata, menjual tanpa bicara. Bisu, orang bisu bisa berjualan gitu. Kita bahas lagi di situ. Mekanismenya kayak itu kita bahas lagi saja, nggak di sini. Nah, itu masuknya ke ranah metafisika. Nah, di situ feeling dosen saya itu lebih akurat, saya bilang lebih akurat daripada feeling para praktisi atau para pakar religi gitu, lebih akurat. Jadi kesusahan apa dia tahu, kesusahan saya itu apa, seakan-akan dia itu tahu, feelingnya itu seperti itu tanpa saya berbicara gitu. Namun yang saya tekankan di sini adalah logika. Kalau itu logikanya sudah beda lagi ya, kita juga menggunakan logika. Feeling seperti itu juga menggunakan logika. Namun aku nggak mau ngobrol membahas itu sekarang. Itu bisa ini yang lagi tren ini Agus Buntung. Ini kok mati lagi, guys. Agus Buntung. Tunanetra ya. Tunanetra itu bisa memiliki kasus mencabuli wanita. Tunanetra nggak punya tangan tapi kok bisa mencabuli wanita gitu. Secara kriminal dia itu masuk kategori jahat, namun secara ilmu hypnoselling tadi, dia itu ilmu hypnosellingnya tuh bagus. Nah gitu, tergantung dari sudut mana kita meninjau gitu. Nah gitu. Kalau dari segi kriminolog berarti dia kriminal. Kalau dari segi hypnoselling dia bagus. Agus Buntung, orang Buntung saja bisa seperti itu gitu, bisa hebat. Kamu aku ini yang tidak buntung nggak bisa seperti itu. Ya gitu. Ya jangan. Itu contohnya saja, kita atur ya, analognya saja. Namun saya tidak mau membahas pengaturan itu di sini, sebentar saja. Kita cek ini lampu, ini mode tadi alarm meset, kita tekan ini sedikit. Ini tidak bisa ya? Oh bisa. Ini nggak bisa, bentar. Berarti di mana ini? Letaknya di mana? Ini nggak bisa. Ini ya. Sebentar, saya ini cuma mengatur saja. Oh berarti ini analognya yang mati ini, yang jarumnya itu mati. Seharusnya diputar kayak gitu itu bisa dia. Reset seperti ini. Ini mati ini guys, analognya yang mati. Ya, kita buka lagi sambil ngobrol guysnya. Kembali ke feeling tadi itu waktu saya nikah juga, pertama nikah tuh nggak punya kerjaan. Aku di situ juga bilang sama istri bahwa besok itu akan bencana 2 tahun. Nah gitu, feeling bencana apa saya tahu, ternyata benar itu corona. Itu 2 tahun tuh corona, seperti itu feeling. Namun juga menggunakan perhitungan matematika juga gitu, atau secara logika itu ilmu pengetahuan itu universal seperti itu. Universal gimana kok universal?
Bahkan sebelum bangkrut pun aku udah bilang bahwa kalau saya nggak cepat menikah saya akan bangkrut. Nah gitu, feeling itu lagi feeling. Jadi di situ universal itu logikanya seperti apa? Misalkan teman-teman itu menyukai ini yang karena penontonnya itu dominan di usia 30, 25, 30 ini saya ya. Itu kecinta ya, cinta berarti cinta. Kalau misalkan teman-teman mencintai siapa, kucing atau wanita atau apa ya gitu, tergantung objeknya siapa di situ. Jika misalkan kucing itu atau pacar, nah pacar teman-teman itu mengalami masalah atau ada yang tidak beres, teman-teman akan merasakan. Atau feeling seorang ayah tadi kepada anak dan ibu kepada anak, nah, itu feelingnya itu mendekati realita 90%. Nah seperti itu. Jadi saya pernah membuktikan seperti itu. Pernah membuktikan saya suka sama seorang dan dia itu begini-begini, saya tahu itu lagi feeling, maksudnya feeling. Nah kita akan membahas itu nanti pada hypnoselling, dari psikologi terus berkembang menjadi hipnosis, hipnoterapi dan hypnoselling. Nah seperti itu. Oke, ini kasusnya itu gimana guys? Jam tangannya ini. Oke kita buat part 2 gitu aja lah, buat part 2 gitu, karena ini kayaknya harus membongkar mesin juga bisa sih. Kita buka lagi ini. Enak nggak bisa part 1 ya part 2. Kalau misalnya tak singkat nanti malah teman-teman susah memahami ya gitu. Jadi tak buat partnya saja. Ini seakan-akan kan kayak live gitu, kita real, kita belajarnya bukan editan nah, gitu. Nah seperti ini. Aduh. Dia menggunakan per ini ya. Ini masih menggunakan mekanisme jam tangan zaman dulu itu seperti ini. Ini gak ada yang patah. Apa ini? Oke nantikan di season berikutnya guys ya. Ini saya buat part 2 nya ya gitu.